Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Masuya dengan NRP 01111940000098 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan memenuhi ETS Wawasan dan Teknologi untuk mereview film. Eh, Film apa nih yang kalian pikirkan ketika melihat pemandangan laut seperti ini? Pasti kalian pernah dong menonton film ini sebelum berangkat sekolah. Apalagi kalau bukan film SpongeBob SquarePants, film yang bertemakan tentang kehidupan di bawah laut dengan tokoh-tokoh yang diambil dari biota-biota laut. Dengan tokoh utama yaitu sebuah spons yang tinggal di dalam sebuah nanas. Nah, SpongeBob yang sudah akrab dengan masa kecil kita banyak dong memberikan hiburan serta pembelajaran. Namun kalian pernah tidak mengamati tempat-tempat yang ditinggali oleh warga Bikini Bottom? Jika kalian mengamati, itu merupakan sampah kaleng bekas. Nah, bisa diperjelas. Nah, ini ada contohnya, itu tuh contoh dari sampah bekas knalpot, sama kan bentuknya. Nah, jika kita samakan dengan kehidupan dunia nyata, itu bukan hal yang mengherankan, karena memang sampah-sampah di mana-mana, di bibir pantai, di jalan raya sepanjang pantai, di antara ombang-ambing pantai, ombak, semuanya sampah. Nah, di sini saya akan mereview film SpongeBob pada musim ke-11 pada episode 230 dengan judul High Sea Diving. Episode ini menceritakan ketika tokoh utama SpongeBob ingin mencoba menuju ke permukaan sebagai spons pertama di Bikini Bottom ya, yang menuju ke permukaan. Dengan berbagai cara ia mencoba untuk mengapung hingga akhirnya dia terhalang dengan berbagai sampah di permukaan. Masalah di film ini terjadi ketika sampah-sampah di permukaan itu eee, jatuh lebih dalam ke kota Bikini Bottom karena semakin banyak sampah yang turun menjadikan masalah besar bagi ikan-ikan dan kota Bikini Bottom yang tertimpa oleh sampah-sampah tersebut hingga menjadikan kota tersebut kotor. Nah, melihat dari film tersebut, jika kita samakan lagi dalam sebuah sebuah realita, sampah manusia terutama terutama sampah plastik yang lama untuk terurai bisa sangat membahayakan kehidupan makhluk air. Terkadang sampah jenis plastik ini akan menyangkut pada tubuh-tubuh penyu atau binatang laut, bahkan ada yang memakannya. Karena biasanya beberapa jenis plastik yang transparan itu mirip ya, bentuknya kayak ubur-ubur. Nah, menurut artikel berita, pada tahun 2020, kelestarian penyu di perairan Laut Selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur terancam oleh sampah plastik. Tiap tahun ada saja penyu yang mati akibat menelan plastik. Tidak hanya itu, sampah menyebabkan spesies plankton menjadi menurun jumlahnya. Padahal dalam rantai makanan, hal ini dapat merugikan ekosistem. Sebab tidak sedikit ikan yang memakan plankton ya. Eee, Belum lagi terumbu karang dan tanaman laut yang rusak karena sampah dan limbah sungai yang bermuara di laut. Dan jika kita sadari sampah juga menjadi penyebab kerugian ekonomi bagi manusia, para nelayan menjadi sulit sekali mendapatkan ikan kecuali harus menaiki perahu dan menuju ke tengah laut. Nah, dari berbagai sisi negatif sampah yang saya sampaikan tadi, maka penting banget dong menjaga lingkungan, akan tetapi di sini saya juga menyadari bahwa membangun kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu sangatlah susah. Setidaknya dengan video ini dapat berguna dan menjadi gambaran kita betapa luar biasanya perbuatan kecil kita hanya dengan membuang sampah pada tempatnya akan bertampak besar bagi kelangsungan hidup makhluk lain. Semoga kebiasaan membuang sampah ini, dan bijak dalam menggunakan plastik, terus bisa berjalan ya, karena apa yang kita jaga akan turut menjaga kita juga. Sayangi alam, sayangi lautan, maka alam dan laut akan turut menyayangi kita. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.